Horas, saya Birman Sitorus, saya seorang bisnis konsultan dan juga bisnis properti bersama dengan keluarga. Dan saya sangat menikmati bisnis pariwisata karena periode 80-an saya bertugas di Bali dan saya juga menjadi salah satu advisor dari PHRSI untuk UMKM di sana. Kawasan Danau Toba sudah dicanangkan menjadi salah satu tujuan wisata mancanegara, wisata internasional. Yang tadinya targetnya didengungkan 1 juta kunjungan wisata, kita tahu bahwa belum berhasil. Banyak sekali kekurangan di sana sini. Hari ini saya mau mengajak, mari kita lupakan yang sudah berlalu. Mari kita menatap ke depan. Tahun ini karena COVID-19 kita anggap adalah saat persiapan. Karena untuk mendatangkan wisatawan saat ini masih gelap. Sebab di seluruh dunia saat ini orang menahan diri untuk bepergian dan juga orang sudah terimbas secara ekonomi yang sangat-sangat dahsyat. Nah, saudaraku sekalian, khususnya para pemangku, baik kepala daerah dengan jajarannya, Bapak Ibu Camat dengan jajarannya, dan kepala desa, serta BPUDT dan pemerintah pusat dan pariwisata, mari kita melihat angka-angka supaya kita lebih sederhana memahaminya. Kalau tahun 2021 kita canangkan kunjungan wisatawan dari mancanegara 400.000 ke kawasan Danau Toba, sesungguhnya itu secara angka sangat kecil. Mengapa kecil? Mari kita lihat. Kalau ada 400.000 tujuan wisata datang ke kawasan Danau Toba, itu artinya hanya 1.100 wisata atau wisman datang ke kawasan Danau Toba. Baik melalui pintu bandara, Kuala Namu, Silangit, baik langsung dari luar negeri, dari Singapura, Malaysia, atau transit di Singapura, Malaysia dari negara lain, maupun karena kunjungan lanjutan dari Bali, dari Jogja, dari Jakarta, atau dari Sibolga menyeberang, habis menikmati indahnya Pulau Nias. Atau dari darat, mungkin dari Sumatera Barat dan dari Riau, mereka berkunjung ke kawasan Danau Toba. 1.100 masuk, kalau mereka tinggal 5 hari, itu berarti hanya 5.500 di saat yang bersamaan ada wisatawan mancanegara di seluruh kawasan Danau Toba yang begitu luas, yang 7 kabupaten, dan kalau ditambah Pak Barat menjadi 8 kabupaten, dan kalau ditambah lagi Siantar menjadi 8 plus 1 kota Madia. 5.500 itu sangat kecil. Namun bila setiap wisman spending $1.000 dalam 5 hari, artinya selama 5 hari mereka menikmati kawasan Danau Toba, mereka menghabiskan $1.000 baik untuk akomodasi, penginapan, untuk konsumsi selama mereka di kawasan Danau Toba, untuk menonton atraksi-atraksi budaya yang ada atau atraksi-atraksi yang lain, dan juga untuk transportasi. Dan terakhir, untuk belanja-belanja souvenir, $1.000 itu tidak besar. Namun artinya bagi kita luar biasa. Kalau ada 400.000 dikali $1.000 berarti 400 juta US dollar. Dan kalau kurs 13.000 dipakai, itu artinya melalui industri pariwisata ada income di daerah sebesar 5,2 triliun untuk 7 kabupaten yang berbatasan dengan Danau Toba, plus Pak Barat dan Siantar. Ini sangat dahsyat. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Saya melihatnya sederhana. Ada 2 hal yang pertama harus kita lakukan. Yang pertama, kembangkan spot-spot utama. Minimum 20. Artinya masing-masing kabupaten punya 3 spot. Dan itu tidak banyak. Contoh, bila Tapanuli Utara mengembangkan 3 spot, dia sudah ada kawasan Salib Kasih, dia sudah ada Huta Ginjang, dan saya tidak tahu di mana lagi. Anda lebih tahu kalau Anda dari Taput. Tapi dari Toba, dia ada Kaldera Sibisa, dia ada
Baligi, dia ada Porsche, dan masih ada yang lain. Jangka dulu misalnya. Nah, bila 20 sport utama ini dikembangkan dan di saat yang bersamaan di sana ada 100 wisatawan mancanegara menikmati suasana baik yang baru datang maupun yang mau pergi, artinya ada 2000 wisman di 20 spot yang utama. Artinya 3000 lagi kemana? 3000 lagi mereka menikmati mengunjungi spot-spot kecil yang dikembangkan, yang menurut saya cukup 100 spot untuk seluruh kawasan Danau Toba. Dan 100 spot itu tidak banyak. Mengapa? Karena setiap kawasan Danau Toba itu kabupatennya jumlah desanya minimum 200 saya tahu, karena saya pernah berkunjung ke sana. Jadi kalau dari 200 desa, dari 7 kabupaten berarti ada 1400 desa. Kalau dari 1400 desa kita mengembangkan 100 spot kecil sekali. Mengapa? Contohnya kampung mama saya di Tapangan, Baligi. Di sana banyak sekali spot-spot kecil. Bisa untuk memandang dari Dolok Tolong, dari Siambat Dalan, melihat museum, melihat indahnya Danau Toba, Ketara Bunga, menikmati air Kemean, banyak sekali. Dan kalau setiap spot-spot kecil ini setiap hari dikunjungin 30 wisman, itu juga tidak banyak. Mengapa saya sebut 30? Karena merupakan satu grup. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya, mau nggak kita sebagai putra daerah? Mau nggak kita sebagai kepala desa? Mau nggak kita sebagai aparat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat benar-benar serius mengembangkannya? Dan sehingga kita bisa bersama-sama masyarakat di kawasan Danau Toba yang lainnya mengangkat perekonomian mereka sesuai dengan sub-sektor mereka yang ada, sekaligus menunjang bisnis pariwisata, dan bisnis pariwisata menunjang bisnis agribisnis dan industri-industri yang ada. Saya sangat yakin ini bisa kita lakukan. Pertanyaannya, kita mau nggak? Dan saya sebagai putra daerah, bila dibutuhkan untuk diskusi dengan senang hati. Tapi jangan diskusinya hanya untuk wacana, tapi diskusi untuk bagaimana merencanakannya dan melaksanakannya dan mewujudkannya bersama. Kita libatkan semua sebagai satu keluarga besar agar tujuan kawasan Danau Toba menjadi kawasan wisata internasional bisa kita capai. Horas.